Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Suharto di YouTube channel Akademi Gaya Hidup Sehat Menuju Usia 100 Tahun. Di dunia ini terdapat beberapa desa panjang umur. Lokasinya antara lain 3 berada di benua Asia dan 4 berada di Eropa. Desa panjang umur disebut demikian karena daerah itu dihuni oleh penduduk yang rata-rata berumur panjang. Bahkan banyak dari mereka yang berusia hingga 100 tahun atau bahkan lebih, tetapi ingatan dan pikiran mereka masih tetap normal dan mereka mandiri secara fisik. Yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah desa panjang umur Okinawa di Jepang. Penduduk panjang umur di Okinawa yang terbanyak secara geografis terkonsentrasi di desa Ogimi. Di Ogimi terdapat 15 orang yang berusia 100 tahun dari sekitar 3.000 jumlah penduduk. Itu artinya kita bisa menemukan 1 orang yang berusia 100 tahun atau lebih di setiap 200 jumlah penduduk. Rasio jumlah penduduk panjang umur yang cukup tinggi. Ogimi adalah satu desa di distrik Kunigami, Prefektur Okinawa. Desa ini sangat terkenal seantero dunia karena banyak warga Ogimi yang mencapai usia 100 tahun, dan yang menarik adalah mereka tetap sehat, bugar, dan mandiri di usia mereka yang sudah sangat senior. Di desa Ogimi adalah pemandangan biasa ketika kita melihat orang yang berusia 90 tahun tetapi tetap dapat pergi sendirian kemanapun dengan mengayuh sepeda. Dan pada usia 90 tahun mereka masih tetap rajin mencangkul dan menanam ubi di kebun atau di pekarangan rumah mereka. Pada usia 90 tahun, penduduk desa Ogimi masih mampu memanjat pohon untuk memetik buah. Ingatan para lanjut usia itu juga masih tetap tajam, tidak kalah tajam dengan ingatan orang yang berusia muda. Di desa Ogimi terdapat sebuah air terjun alam. Orang menyebutnya air terjun panjang umur Ogimi. Di dekat air terjun Ogimi terdapat sebuah monumen berdiri kokoh. Pada monumen tersebut terdapat tulisan berpahat dalam bahasa Jepang. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kira-kira seperti ini. Para orang tua di Ogimi mendapat nutrisi dari alam. Kami hidup sepenuhnya dengan mengumpulkan makanan secara tradisional. Usia 70 tahun adalah masih anak-anak. Ketika kami berusia 90 tahun dan mendapat suara panggilan dari para leluhur kami yang ada di surga, katakan saja kepada mereka, pergi jauh dari kami, tunggu sampai kami berusia 100 tahun. Sejalan dengan usia kami bertumbuh dengan penuh semangat. Ketika kami berumur, kami tidak ingin tergantung kepada anak-anak kami. Kami, para sesepuh desa Ogimi, merasa bangga bahwa kami mempunyai umur paling panjang di seluruh Jepang. Kita bicarakan tadi, kita dapat mengetahui bahwa mereka menyadari akan dapat meraih hidup sehat hingga usia 100 tahun atau lebih, dan panjang umur telah menjadi cita-cita yang tertanam dalam di hati sanubari setiap warga Ogimi. Dengan cita-cita tersebut, mereka berdisiplin dan konsisten dalam menjalani pola hidup sehat. Seperti halnya orang-orang yang memiliki suatu cita-cita tertentu untuk dicapai, maka orang tersebut juga akan menempuh cara terbaik dalam meraih dan mewujudkan cita-cita itu. Demikian juga penduduk desa panjang umur Ogimi. Nah, kalau begitu, kira-kira apa saja rahasia panjang umur mereka? Yang pertama, makan tidak sampai kenyang. Di Kepulauan Okinawa, termasuk di desa Ogimi, dengan rata-rata penduduknya berumur panjang, terdapat ajaran makan 80% kenyang, yang sangat terkenal dengan istilah hara hachibu. Jika diibaratkan, terdapat angka volume kenyang antara 10 sampai dengan 100, maka cukup hanya sampai 80 saja yang digunakan. Di dalam agama kita juga ada ajaran tentang pola makan, yaitu berhentilah makan sebelum kenyang dan makanlah
hanya ketika lapar. Bagi penduduk Ogimi di Okinawa, hara hachibu hampir sama dengan prinsip pembatasan kalori. Pembatasan kalori juga cocok untuk orang-orang yang sudah terlanjur memiliki indeks massa tubuh yang tinggi atau orang dengan kelebihan berat badan yang ingin menjaga agar berat badannya tidak terus bertambah. Penduduk Okinawa termasuk penduduk Ogimi yang panjang umur memiliki kebiasaan makan dengan porsi kecil tetapi sering. Mereka mengkonsumsi ubi berwarna ungu sebagai salah satu makanan pokok mereka. Penduduk panjang umur di Okinawa gemar makan ikan yang mereka dapatkan dari nelayan di sekitar pantai Okinawa. Mereka juga mengkonsumsi tofu atau tahu. Selain itu, penduduk Okinawa juga mengkonsumsi teh hijau, goya atau buah pare yang rasanya pahit, dan juga rumput laut. Mereka mengkonsumsi semua makanan mereka secukupnya saja, tidak lapar dan tidak terlalu kenyang. Itulah pola makan hara hachibu yang dianut oleh penduduk panjang umur Ogimi di Okinawa. Mereka makan hanya sampai 80% kenyang saja. Yang kedua, hidup selalu optimis. Di Okinawa, Jepang, sebagai salah satu lumbungnya penduduk berumur panjang, orang-orang yang berumur panjang memiliki pikiran yang positif dalam melihat dunia ini dan selalu optimis dalam memandang hari esok. Ada falsafah yang disebut dengan ikigai atau alasan untuk hidup. Ikigai dalam bahasa Jepang tidak hanya berarti alasan untuk hidup atau tujuan hidup, tetapi merupakan perencanaan dalam menjalani hidup. Kata tersebut mempunyai arti yang lebih mendalam daripada sekedar arti kata itu sendiri. Ikigai memberikan dorongan atau motivasi bagi setiap orang untuk selalu melakukan sesuatu dengan antusiasme dan semangat baru, serta pikiran yang positif setiap hari. Ketika pergi tidur dengan prinsip ikigai, penduduk Okinawa mengetahui apa yang akan mereka lakukan ketika bangun tidur esok pagi. Pikiran yang positif untuk melakukan sesuatu yang positif sangat penting karena dapat membantu mengatasi rasa cemas dan kekhawatiran yang terkadang tidak logis. Bagi penduduk Okinawa, ikigai telah memberikan semangat untuk memulai suatu kehidupan baru yang lebih baik setiap hari. Mereka menikmati hidup ini dengan penuh gairah. Prinsip ikigai atau alasan untuk hidup telah memberi semangat kepada penduduk Okinawa yang berumur panjang. Setiap hari mereka melewati hari-hari dalam kehidupan mereka dengan penuh antusiasme, optimisme, penuh semangat, dan tidak ada waktu untuk berpikir negatif dan tidak ada waktu untuk mengasihani diri sendiri. Mereka memandang hidup ini ke depan secara positif dan mereka meyakini bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Mereka percaya bahwa mereka akan berhasil melewati semua aktivitas mereka dengan baik. Yang ketiga, pola hidup aktif bergerak. Telah lama diketahui bahwa gaya hidup aktif bergerak sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Prefektur Okinawa di Jepang adalah salah satu desa panjang umur di mana banyak penduduknya yang berusia sangat panjang, hingga umur 100 tahun atau bahkan lebih, tetapi mereka tetap sehat dengan ingatan yang masih tajam, bugar dan mandiri secara fisik. Penduduk Okinawa mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Pekerjaan mereka sebagai petani dan nelayan tersebut memungkinkan mereka untuk selalu aktif bergerak setiap hari. Adalah biasa bagi warga Okinawa di Jepang yang berusia 90 tahun, tetapi masih mampu pergi kemanapun dengan mengayuh sepeda sendiri. Usia 90 tahun masih mampu memanjat pohon untuk memetik buah. Gaya hidup aktif bergerak penduduk Okinawa yang panjang umur adalah kegiatan sederhana yang dilakukan setiap hari seperti berkebun, mencangkul di sawah atau di ladang, dan merawat tanaman dan pergi ke laut untuk mencari ikan.
Penduduk Okinawa tradisional biasa menanam ubi di kebun atau pekarangan rumah mereka. Ubi di Okinawa ditanam secara alami dan tidak menggunakan pupuk sintetis. Penduduk Okinawa juga gemar berjalan kaki, menyusuri wilayah sawah dan ladang mereka, kemudian bersepeda, berlatih karate, berlatih taiji, yang telah membuat badan mereka sehat dan mandiri hingga usia lanjut. Gaya hidup aktif bergerak tersebut dipercaya dapat menghindarkan mereka dari penyakit kronis. Orang yang kesehariannya lebih banyak duduk santai berjam-jam lamanya, seperti pekerja kantoran atau siapa saja yang menjalani rutinitas kesehariannya lebih banyak duduknya daripada bergeraknya, maka perlu melakukan aktivitas fisik, misalnya berolahraga di luar jam rutinitasnya, agar kebutuhan tubuhnya untuk bergerak dapat terpenuhi. Banyak studi menunjukkan bahwa gaya hidup yang selalu aktif bergerak menggunakan tubuh sangat bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh dan dapat mencegah berbagai macam penyakit, termasuk dapat mencegah kematian dini. Yang keempat, menjadi bagian dari kelompok sosial Moai. Di Okinawa ada satu tradisi sosial, yaitu menjadi anggota Moai. Moai adalah kelompok sosial non-formal yang di dalamnya beranggotakan orang-orang yang memiliki ketertarikan dalam hal yang sama. Moai tidak hanya sebatas kelompok pertemanan semata. Lebih dari itu, Moai memiliki tujuan sebagai wadah bantuan sosial untuk anggota yang membutuhkan bantuan. Misalnya, para petani tergabung dalam keterikatan kelompok sosial sesama petani. Mereka misalnya mengadakan pertemuan sebulan sekali untuk membicarakan hal-hal penting untuk kesejahteraan kelompok mereka. Mulai dari kepedulian secara emosional, nasihat, sampai dengan kebutuhan finansial para anggotanya. Secara rutin, mereka mendonasikan sebagian rezekinya untuk teman-teman mereka yang kurang beruntung. Organisasi Moai ini sangat berarti sebagai jaring pengaman sosial non-formal bagi penduduk panjang umur di Okinawa. Bahkan, komunitas Moai dapat mengadakan pertemuan hanya untuk sekedar bersilaturahmi saja sambil duduk-duduk minum teh hijau tanpa gula. Dalam agama kita juga terdapat ajaran bahwa bersilaturahmi dapat memperpanjang umur. Yang kelima, terus bekerja hingga usia lanjut. Di Okinawa tidak ada istilah pensiun. Bekerja terus adalah salah satu kunci mengapa mereka tetap sehat hingga usia senior. Tetap aktif bekerja memberikan semangat kepada mereka sepanjang hayat. Dengan terus bekerja, mereka terus dapat berkarya dan berkreasi setiap hari. Jika mereka adalah petani, bekerja terus di sawah dan ladang akan memberikan kepuasan kepada diri mereka, di mana mereka dapat aktif bergerak dan melakukan kegiatan yang menyatu dengan alam. Jika mereka bekerja sebagai nelayan, bekerja untuk mencari ikan di laut, memberikan tantangan baru setiap hari. Ketika mereka mencintai pekerjaan mereka, pekerjaan itu begitu banyak memberikan arti dan kebahagiaan kepada kehidupan mereka. Ketika mereka berhenti melakukannya, maka mungkin akan ada kepuasan, semangat hidup, dan kebahagiaan yang akan terambil dari hidup mereka. Dan hal itu mungkin akan berdampak negatif kepada hidup mereka. Oleh karena itu, penduduk yang panjang umur yang tinggal di desa panjang umur seperti di Okinawa, mereka memilih untuk terus bekerja sepanjang hayat dan tidak mengenal istilah pensiun. Mereka akan terus bekerja hingga mereka tidak mampu melakukannya lagi. Penduduk desa Ogimi dan Okinawa yang panjang umur telah menginspirasi kita semua. Mereka telah berupaya untuk meraih harapan hidup terpanjang mereka dengan usaha yang didasari dengan pengetahuan, gaya hidup, dan kebiasaan yang telah diajarkan oleh para pendahulu mereka secara turun-temurun. Mereka berusaha menapaki jalan menuju hidup sehat dan panjang umur dengan penuh kesadaran.
Bahkan desa Ogimi selama bertahun-tahun telah menjadi simbol umur panjang 100 tahun bagi masyarakat Jepang. Menariknya, jumlah mereka yang mencapai usia 100 tahun atau lebih bukan 1 atau 2 orang. Jumlah mereka sangat banyak dan terkonsentrasi di satu wilayah tertentu. Bagaimana penduduk Ogimi di Okinawa dapat meraih angka harapan hidup yang sangat tinggi? Pasti bukan hadiah cuma-cuma dari alam, bukan pula sesuatu yang bersifat kebetulan. Pasti ada faktor-faktor tertentu dan pola hidup tertentu yang mendukung kesehatan mereka sehingga mereka tetap dapat hidup sehat dan berhasil meraih umur yang sangat panjang. Tentu kita tidak menginginkan menjadi tua dan panjang umur, tetapi tubuh kita hanya dapat berbaring terus di tempat tidur dan selalu merepotkan orang lain. Mari kita belajar dari penduduk desa Ogimi di Okinawa yang selalu optimis bahwa mereka dapat mencapai umur lebih dari 100 tahun. Siapapun Anda, berapapun usia Anda dan bagaimanapun kondisi Anda, tetap ada harapan bagi Anda untuk hidup sehat, panjang umur seperti penduduk panjang umur di Okinawa. Hingga saat ini terdapat lebih dari 400 orang di Okinawa yang berusia 100 tahun atau lebih. Usia panjang umur penduduk Okinawa adalah sebanding dengan gaya hidup yang mereka jalani. Jika kita dapat terus mempertahankan hidup sehat di usia 50 tahun, maka kita dapat berharap untuk dapat bertahan hidup di usia 60 tahun. Jika kita dapat terus mempertahankan hidup sehat di usia 60 tahun, maka kita dapat berharap untuk dapat menikmati hidup sehat di usia 70 tahun. Demikian seterusnya. Kita semua bisa membuat perubahan sederhana yang dapat memberikan dampak besar terhadap kehidupan kita untuk jangka panjang. Perubahan tersebut adalah perubahan gaya hidup, yaitu perubahan dari gaya hidup yang tidak sehat menjadi gaya hidup yang lebih sehat, seperti gaya hidup penduduk berumur panjang yang tinggal di desa panjang umur. Sehingga ke depan kita dapat melangkahkan kaki menikmati hari-hari kita menuju usia harapan hidup sehat yang lebih panjang. Demikian teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Akademi Gaya Hidup Sehat menuju usia 100 tahun. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tanda subscribe dan klik tanda like seperti yang terlihat di bawah ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan video-video inspiratif terbaru dari saya seputar motivasi gaya hidup sehat dan panjang umur. Silakan bagikan video ini kepada ayah, ibu, saudara, adik, kakak, om, tante, dan para sahabat kita semua, agar kita semua semakin bersemangat untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Mohon diingat bahwa video ini hanya sebagai media motivasi dan pembelajaran tentang betapa pentingnya menjalani gaya hidup sehat secara terus-menerus sepanjang hayat. Video ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan rekomendasi dokter, tidak untuk menggantikan pemeriksaan, diagnosa, terapi, pengobatan, atau tindakan medis. Jika teman-teman mempunyai kondisi medis tertentu atau ingin mendapatkan nasihat medis yang tepat untuk melakukan perubahan gaya hidup, maka silakan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Anda atau unit layanan kesehatan sebelum melakukan perubahan gaya hidup, agar supaya perubahan gaya hidup yang kita lakukan aman dan tidak berdampak buruk terhadap kondisi tubuh dan kesehatan kita. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar, nanti akan saya usahakan untuk membalasnya. Demikian teman-teman semuanya, selamat menjalani gaya hidup sehat. Saya Edi Suharto, pemotivasi gaya hidup sehat dan penulis buku rahasia tetap sehat di usia 100 tahun. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya.